أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 151, Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, yang artinya wallahu a'lam. Ujar Allah taala, selagi akan kami lontarkan di hati orang-orang yang kafir akan rasa ketakutan, rasa terkejut disebabkan sesuatu yang mereka itu mensekutukan Allah, dengan sebab mereka itu musyrik, mensekutukan Allah dan menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dalil dan hujjah. Jadi sebenarnya orang kafir itulah, siapakah orang kafir? Nyatanya orang kada Islam dulu, orang musyrik, orang yang mensekutukan Allah, orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah, apalagi bertuhan kepada yang selain Allah. Kalau orang Yahudi kafir lah, kafirnya dengan apa ya? Orang Yahudi kafirnya dengan apa? Inya bertuhankan Allah Ta'ala juga orang Yahudi itu. Kafirnya inya kadang mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Itu orang Yahudi itu. Inya beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi Isa, beriman dengan Nabi Harun, Nabi Ibrahim, tapi kada beriman dengan Nabi Muhammad. Itu yang membuat orang Yahudi itu kafir. Inya bertuhankan Allah Ta'ala juga, menyembah Allah Ta'ala juga, cuman kada beriman dengan Nabi Muhammad. Nah, itu kafir. Orang Nasrani itu kenapa jadi kafir? Orang Kristen karena menyembah Nabi Isa, karena memandahkan Nabi Isa anak Allah. Nah, itu kan musyrik juga tuh, kafir juga tuh. Orang Hindu kenapa jadi kafir? Menyembah dewa dewa matahari, dewa Wisnu. Itu malahnya kada menyembah Allah tuh, kadang bertuhankan Allah, malah bertuhankan dewa-dewa, musyrik juga namanya. Apa nama lagi orang Buddha sama Allah, ia menyembah nang patung Buddha tuh, menyembah selain Allah, musyrik juga namanya. Agama kaharingan menyembah roh leluhur, bubuhan Dayak bahari kan, sama kalau ada kalau ini juga. Agama Konghucu kan menyembah nang selain Allah juga, itu mensekutukan Allah dengan sesuatu. Ada ya misalnya juga orang wah ini orangnya KTP-nya Islam, sekalinya menyembah pohon, yang menyembah pohon atau mandak sesajen di bawah pohon misalnya. Nah, ada juga yang kayak itu musyrik juga itu walaupun KTP-nya Islam. Nah, jadi orang musyrik itu Allah Ta'ala kami lontarkan di hati mereka itu rasa ketakutan. Ya kayak inilah, mustahil ada orang kafir itu tenang hatinya kada. Orang kafir itu, orang kada Islam itu, orang musyrik itu pasti hatinya itu ada rasa ketakutan. Ketakutan karena apakah? Pokoknya ada rasa ketakutan kada tenang bahasa kitanya. Makanya ulun ada sering melihat, menyaksikan walaupun lewat video orang-orang yang asalnya kafir lalu sinya berislam. Setelah dia masuk Islam, inya mengatakan setelah masuk Islam aku merasa ada ketenangan di jiwa aja. Berarti selama ini inya kada tenang, walaupun banyak hartanya, walaupun pangkatnya tinggi, kada tenang hatinya. Orang Islam ini punya ketenangan di hati. Orang kafir itu nya biar kayak apa hartanya sing banyakan, biar kayak apa sugihnya,
di hatinya itu ada rasa ketakutan. Ini Quran memedahkan, Allah Ta'ala memedahkan. Kenapa? Karena pokoknya bila orang menyembah selain Allah itu kada tenang hatinya. Nah, batu pulang itu di dunia itu kada tenang. Wa ma'wahumun nar, dan bermula tempat tetap mereka itu nanti di dalam api neraka. Nah, sambungan ayat itu kan, tempat kembali mereka, tempat bertetap itu artinya kada berpindah lagi selama-lamanya. Neraka artinya orang kafir itulah di dunia sakit, di akhirat lebih sakit lagi. Di dunia kada tenang, di akhirat lebih sengsara lagi. Tempatnya neraka. Walaupun di dunianya punya kemewahan, punya rumah yang mewah, cuman hatinya kada tenang, jiwanya kada tenang. Itu bang resikonya jadi orang kafir. Wa bi'sa maswal zalimin, dan neraka itu sejahat-jahat tempat orang-orang yang zalim. Arti orang zalim itu orang yang kafir tadi, menzalimi dirinya, yaitu neraka jahanam. Mereka itu di dunia diliputi rasa ketakutan di hati mereka, di akhirat mereka diazab di dalam neraka untuk selama-lamanya. Nah, jadi dalam ayat ini ada 4 pelajaran yang kita pelajari. Yang pertama, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan rasa takut dan ketakutan di dalam hati orang-orang kafir yang mensekutukan Allah. Itu mungkin siksaannya di dunia, karena Allah taala tuh paling marah kalau disekutukan, paling marah, paling sarik kalau ada orang yang menyembah selainnya. Maka siksaan di dunia ya diulah Tuhan, inya kada tenang hatinya, rasa takut hatinya, tiwas menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua yang kita pelajari pada ayat ini, mereka orang-orang yang mensekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun itu jadi di ayat ini juga dijelaskan mereka itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, kalau dengan sesuatu apapun itu namanya kafir, walaupun mensekutukan Allah dengan bodrek misalnya. Ini orang-orang Islam sakit kepala, datang ke warung, nukar bodrek, minum. Wah, bodrek nih cuma ampihakan. Nah, itu kan Allah Ta'ala ampihakan, bukan bodrek. Kita disuruh berobat, tapi kita setelah sembuh Allah Ta'ala yang menyembuhkan penyakit kita, bukan bodrek. Nah, masuk ke Allah dengan bodrek juga salah juga. Ya Allah, contoh makan kanyang, nih soalnya makan pangi jadi kanyang aja. Menyakini nang menganyangakan itu nasi musyrik juga. Allah Ta'ala nang menganyangakan, nah kayak itu tetap makan ya kalau cuman keyakinan kita nang menganyangakan Allah. Nah, jadi ya, artinya tuh jangan kita mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang ketiga daripada ayat itu yang kita ambil pelajaran, tempat tinggal mereka orang-orang kafir, orang musyrik itu di akhirat adalah neraka. Jadi tidak orang kafir itu masuk surga tidak. Pasti masuk neraka. Jadi kada benar ada orang yang mengatakan semua agama itu benar. Nah, itu salah tuh. Semua agama itu benar. Itu ajaran sesat nih tuh. Agama yang benar itu agama Islam. Agama yang membawa ke surga agama Islam. Agama yang selain Islam membawa kepada neraka. Nah, jadi neraka tempat orang-orang kafir, orang musyrik, yang merupakan tempat paling buruk bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang zalim. Kemudian yang terakhir, ayat ini juga mengingatkan bahwa mempersekutukan Allah atau dosa syirik itu dosa yang paling besar, kada diampuni Tuhan. Kada diampuni Tuhan. Mati hal keadaan musyrik, kada diampuni Tuhan, masuk neraka langsung. Nah, jadi kada ada taubatnya. Jadi lamun hendak nang
hendak nang bertobat juga tuh, maksudnya kada taubat dengan istighfar minta kada amnya taubat itu Islam pulang baca dua kalimat syahadat pulang. Nah bila orang mensekutukan Allah Ta'ala ini berislam pulang membaca dua kalimat syahadat, ada apa dengan ya Allah ampuni dosa ulun tapi orangnya musyrik kada diampuni Tuhan, walaupun istighfar tapi orangnya mensekutukan Allah kada diampuni Tuhan. Supaya diampuni balik pulang kepada Islam, karena musyrik ini ya kafir. Nah mudah-mudahan kita dijaga Allah Ta'ala iman kita, Islam kita, sebagaimana Allah Ta'ala hidupkan kita beragama Islam, beriman, dan Allah Ta'ala matikan kita al-keadaan beriman, mati al-keadaan Islam, husnul khatimah dengan berkat Al-Quranul Karim yang kita baca ini dan dengan berkat surah Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.